Halo viewers, jadi di video kali ini saya bakal ngasih teman-teman sebuah resep dengan sebuah alat kopi yang tradisional banget ya teman-teman ya. Yang teman-teman pasti temukan di coffee shop maupun di kedai kopi. Jadi alatnya sudah ada di depan. Yang manakah ini teman-teman? Tentu saja ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah Vietnamese Coffee Dripper. Sebuah alat kopi yang cukup tradisional ya teman-teman ya. Alat ini murah banget sih, saya belinya cuman 90.000. Jadi ini ada filter terakhirnya, penyaring terakhirnya, dan yang penyaring pertamanya ada di dalam sini. Nah, ini dia. Jadi alat kopi ini nanti kopinya dimasukin ke dalam sini. Tinggal dimasukin saringannya, tuang air panas, ditutup, dibiarkan menetes. Jadi inilah kenapa dibilang Vietnamese Coffee Dripper, karena dia dengan cara drip, menetes ya teman-teman ya. Oke, kita tidak akan berlama-lama, kita bakal nimbang kopinya dulu. Di video kali ini saya bakal membuat dua metode ya teman-teman ya. Maksudnya dua variasi. Yang satunya yang hot dan satunya yang ice. Jadi pertama kita bakal buat yang hot dulu ya teman-teman ya. Kita pakai rasio 1:10. Jadi kopi yang saya pakai ini sekitar 15 gram. Nah, lebih dikit ya. Jadi ini agak medium to dark roast ya teman-teman. Karena saya suka kopi yang cenderung berminyak gitu teman-teman ya. Lebih oily gitu. Jadi ini Robusta Temanggung ya teman-teman ya. Saya beli di salah satu roastery. Ya teman-teman bisa cek di deskripsi kalau teman-teman ingin tahu kopi yang saya pakai ini kopi apa. Jadi pertama-tama kita akan mesin dulu grindernya teman-teman, siapa tahu ada sisa-sisa kopi. Oke, jadi kira-kira untuk tingkat kehalusannya ini di Latina N600 ini nomor 2 ya teman-teman ya. Nah jadi sekarang begini, ditaruh aja karena kita menggunakan rasio 1:10. Maka air panas yang kita butuhkan adalah 150 ml. Tapi sebelumnya kita bakal blooming 3 kali berat kopi. Berarti 45 ml ya teman-teman ya. Oke, lebih dikit gak apa-apa. Kita nyalain timernya dulu. Nah, nanti terakhir kalau ini udah selesai, baru kita tambahin susu kental manis. Mungkin sedikit berbeda ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa bilang, loh bang, kok biasanya susu kental manisnya dulu kan gitu kan, ditaruh dulu ya. Nah sekarang kita tuang hingga 150 ml. Pelan-pelan aja ya teman-teman ya, karena ini kapasitasnya kecil. Kita bakal 2 kali tuang karena Vietnamese-nya kurang besar ya teman-teman ya. Ini kira-kira ini cuman 100 ml, mungkin nggak sampai 150, 120 mungkin ya, kayaknya sih 120 ml kapasitasnya. Nah jadi kenapa saya bilang ini alat kopi yang praktis banget buat teman-teman yang suka ngopi tapi nggak mau ribet. Jadi ini metode drip ini lumayan lama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa meninggalkan, udah itu teman-teman bisa ngelakuin apa aja gitu. Teman-teman nggak harus nunggu, nggak harus apa gitu kan. Apalagi kalau teman-teman pakai yang kapasitas besar, kecuali kayak gini, teman harus nunggu 3 kali pouring gitu kan. Jadi gitu maksudnya. Jadi teman nggak perlu nunggu,
misalnya teman-teman beli yang kapasitas 200 ml, tentuin rasio, mau pakai 150, teman-teman tuang sekali. Sebenarnya tanpa blooming juga nggak masalah, cuman menurut saya kalau kopi tanpa blooming itu kurang enak gitu ya, kurang enjoy aja sih. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah, semua itu tergantung selera ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti airnya udah cukup turun, akan saya tuangkan puringan terakhir hingga 150 ml. Oke, pas. Nah, teman-teman bisa lihat ini udah menyentuh 3 menit. Nah, 4 menit. Jadi dengan waktu panjang seperti ini, 4 menit, teman-teman udah bisa ngelakuin ya 1-2 hal lah. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu. Nah, jadi ini tutupnya, kita tutup aja. Oke teman-teman, jadi sekarang udah nggak netes lagi ya. Teman-teman bisa lihat, kopinya juga udah habis. Mari kita angkat. Nah, jadi ini fungsi tutupnya kayak gini. Nah, tidak netes. Nah, jadi sekarang kita bakal, nah teman-teman bisa lihat 8 menit. Jadi 8 menit ini cukup lama ya teman-teman ya. Untuk ditunggu ini lama banget. Jadi kita tar dulu. Karena, nah ini kembali lagi, ini sesuai selera ya teman-teman ya. Kan saya tidak terlalu suka manis, saya tambahkan 15 ml aja. 15 gram. Oke. Lebih 1 gram, tidak masalah. Sekarang kita aduk. Jadi kalau Vietnamese Coffee Dripper ini cenderung pekat ya teman-teman ya. Mantep nih. Oke, saya bakal nyicipin dulu ya. Aromanya wangi banget. Ya, tidak terlalu manis karena saya memang tidak terlalu suka manis. Mungkin kalau teman-teman yang suka manis, teman-teman bisa kasih 20 gram ataupun 25. Just that. Oke, saya akan bersihin ini dulu ya karena saya cuma ada satu. Jadi next kita bakal buat yang versi dingin. Stay tune. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada cangkir yang baru dan juga Vietnamese Coffee Dripper yang sudah saya cuci. Dan sekarang kita bakal nimbang kopi dulu. Untuk rasionya sama, cuman kopinya saya perbanyak ya teman-teman ya. Kita bakal pakai 20 gram. Berarti yang kita hasilkan adalah 200 ml. Kenapa saya tambahin kopinya? Karena nanti kita bakal tambah es batu ya teman-teman. Oke, just that. Kita grind di gilingan yang sama. Di Latina N600 nomor 2. Nah, jadi ini fungsinya alat nih, biar tidak belepotan. Berkurang 1 gram, tidak masalah. Nah, sekarang kita tar. Taruh gelasnya. Oh ya, sorry teman-teman ya, saya hampir lupa. Es batu. Nah, jadi ini dia. Tunggu sebentar. Kita ambil es batunya dulu. Es batunya saya pakai sekitar 80 gram ya.
lebih sedikit gak apa-apa. Sekarang kita taruh ini. Kita tetap bakal blooming 3 kali berat kopi. Berarti kita pakai 60 ml. Nah, jadi kalau untuk penggunaan di metode Vietnamese dripper yang dingin ini, mungkin saya di sini bakal 2 kali puring lagi ya teman-teman ya. Jadi total 3 kali puring. Nah, untuk menghindari hal seperti ini ya, karena setiap kita puring berarti akan terjadi turbulensi lagi, dan itu akan menambahkan proses ekstraksi. Jadi kadang kalau teman-teman kayak seperti saya menyeduh kayak gini 2-3 kali puring, mungkin akan sedikit berbeda untuk dalam segi rasa ya teman-teman ya. Jadi untuk menghindari hal seperti ini mungkin ya teman-teman bisa beli yang 200 ml atau yang 225 ml ya teman-teman. Jadi bloomingnya ini udah lewat, dan sekarang kita lagi nunggu airnya turun sedikit ya teman-teman ya. Gak harus sampai 2-3 kali puring gitu, cukup sekali aja. Mungkin kalau mau pakai blooming 2 kali. Nah, jadi sekarang kita tutup aja karena udah selesai puringnya. Nah, kita ini udah di 200 ml, sudah 13 menit, cukup lama. Kita tunggu sampai habis, nanti kita tambahin susu kental manis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini udah jadi, teman-teman bisa lihat. Oke, udah selesai ya. Kita angkat dulu. Sekarang saatnya kita nambahin susu kental manis ya teman-teman ya. Sekarang saya bakal pakai 30 ml aja. Oke. Nah, sekarang saatnya kita aduk. Kita cicipin ya teman-teman ya. Pasti enak banget ini. Nah, untuk es batunya memang udah meleleh. Tapi rasanya dulu nih, pasti enak nih teman-teman ya. Oke, udah rata, kita bakal cicipin. Enak banget. Kalau untuk saya, ini sih kesannya lebih ke fresh gitu ya. Apalagi kalau teman-teman yang pakai Arabica blend, gila, ini mantap banget sih. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, karena saya cenderung lebih suka kopi yang pekat dan tidak terlalu manis. Jadi 2 resep ini jujur saja, kalau untuk skala umum sih pasti bakal banyak yang komentar ya, kurang manis. Jadi mungkin kalau teman-teman yang cuma sekedar hobi ngopi, bukan pengkopi berat mungkin seperti saya atau seperti yang lainnya, jadi mungkin bisa tambahin 5 gram atau 10 gram. Nah, itu menurut saya udah cocok banget. Nah, jadi saya saranin untuk puringan di Vietnamese Coffee Dripper nih, pada umumnya itu kan cuma sekali. Biasa dia cuma dari 0 langsung ke yield-nya, langsung ke hasilnya. Berapa yang dia mau capai, langsung segitu. Misalnya nih, dia mau 150, dia tuang habis. Gitu. Nah, tapi beberapa orang mau blooming untuk mendapatkan ekstraksi yang maksimal. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli, saya sarankan sih beli yang ukuran besar aja. Jadi kalau teman-teman misalnya beli yang 200 ml, teman-teman mau seduh 200 ml, bisa. Nah, mau seduh yang misalnya yang panas,
yang cuman butuh 120-an atau 150, itu juga bisa. Nah, jadi agar menjaga konsistensi aja. Jadi segitu aja ya teman-teman ya video ini. Mungkin di video selanjutnya saya bakal mereview kopi lagi ya teman-teman ya. Jadi pantau aja terus channel ini. Di video selanjutnya bakal ada video yang seru ya teman-teman ya. Jadi terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikut. Thank you.